Halo, selamat malam. Sandiaga Uno menghadapi jalan berliku menuju gelanggang di tengah elit Gerindra yang menentang. Menyatakan siap maju Pilpres 2024 berkali-kali, tetap saja restu partai harus dikantongi. Jalan terjal di depan mata bila Sandi hendak maju dari Gerindra karena sang Ketua Umum Prabowo Subianto sudah ketuk palu untuk diusung sebagai kandidat calon presiden dari partai. Apakah mungkin Prabowo Subianto merelakan setengah sobekan tiket nyapres kepada Sandiaga Uno? Atau lebih baik Sandi keluar saja demi Pilpres 2024 di depan mata? Inilah spesial hot seat Jalan Politik Sandiaga Uno. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno lagi-lagi angkat bicara tentang kesiapannya maju dalam Pilpres 2024 nanti. Sandiaga menyebutkan dirinya siap maju jika diberi amanah partainya Gerindra. Dirinya juga terkesan dengan konsep Presiden Joko Widodo di tahun politik yang memiliki konsep bertanding untuk bersanding. Talenta-talenta terbaik bangsa akan menyampaikan gagasannya yang nantinya bisa dipilih oleh partai politik. Hal itu diungkapkannya saat mengisi seminar dan peluncuran bukunya yang berjudul 1.500 Inspirasi Jelajah Perjalanan Sandiaga Uno di kampus Universitas Surabaya pada pekan lalu. Sandi yang masuk dalam bursa sendiri? Saya siap. Saya nyatakan nanti partai politik akan menentukan, tapi saya sudah menyampaikan kesiapan dan itu sudah kami buktikan dengan pencapaian dari pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun ini butuh tentunya kita berikan penghormatan dan kita berikan ruang agar partai politik menentukan pilihan nanti di bulan Oktober tahun 2023. Siap capres atau cawapres Pak Sandi? Kita tidak boleh mematok-matok, kita sampaikan itu prerogatif dari partai politik. Partai politik yang akan menentukan. Kita tentunya harus menyiapkan, partai politik nanti menentukan. Saya selalu berkoordinasi dengan para partai politik, termasuk partai politik di mana saya bernaung, Gerindra. Sinyal kesiapan Sandiaga Uno untuk maju di Pilpres 2024 sebelumnya disampaikan pada 31 Agustus silam. Usai bertemu sejumlah tokoh Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Daerah Istimewa Yogyakarta, politikus Gerindra itu menyatakan siap berlaga di Pilpres 2024. Sinyal kesiapan Sandiaga Uno ditanggapi Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pada 5 September silam. Pada saat itu, Dasko telah meminta penjelasan kepada Sandiaga Uno terkait Sandi yang hendak maju di Pilpres 2024. Dasko kembali mengingatkan soal hasil Rapimnas Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai kandidat presiden dari Gerindra sudah bulat. Kalau untuk yang terakhir-terakhir Pak Prabowo dan Pak Sandi belum pernah ketemu, tapi komunikasi itu juga tetap ada. Seperti kemarin, yaitu Pak Sandi juga ada komunikasi dengan saya terakhir menjelaskan beberapa hal tentang langkah-langkah yang kemarin akhirnya rame di media. Ya, tetapi juga apapun itu ya kita akan lihat nanti, dan juga Gerindra tetap berpatokan bahwa pencapresan Pak Prabowo sudah final. Isu pencapresan Sandiaga Uno itu pun mendapatkan reaksi keras dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa. Desmond menyindir keanggotaan Sandi yang mungkin sudah tidak punya kartu anggota Partai Gerindra lagi karena sudah dimakan tikus, sehingga mau saja dicalonkan oleh P3. Bahkan Desmond mengaku senang kalau Sandi keluar dari Gerindra sehingga tidak merugikan partai. Meski mendapatkan penentangan dari elit Gerindra, Sandiaga Uno tampaknya sudah mematapkan diri untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Sandi mengungkapkan dirinya sudah punya pengalaman
diminta mundur oleh Partai Gerindra. Dia bercerita pengalamannya di tahun 2019 yang diminta untuk meninggalkan jabatan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Lantas, sudah siapkah Sandi kali ini? Tim Liputan CNN Indonesia. Dan terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kita masuk ke segmen Electionpedia untuk menganalisis hasil survei elektabilitas seorang Sandiaga Uno sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden pada kontestasi pemilu 2024. Bagaimana sosok Sandiaga Uno dalam beragam survei yang dipotret dari beberapa lembaga, saya akan tunjukkan kepada Anda. Yang pertama dari Indikator Politik Indonesia, ini surveinya periode 30 Oktober sampai 5 November 2022 untuk elektabilitas calon presiden. Kita lihat ada di posisi berapa Sandiaga Uno. Ternyata Sandiaga Uno mendapatkan 2% untuk posisi capres. Posisi pertama tetap Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, Kofifa Indar Parawansa, Puan Maharani, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, dan tidak tahu atau tidak jawab ada sekitar 8,5%. Jadi undecided votersnya ada 8,5% untuk capres versinya Indikator. Kita lihat survei Sandiaga Uno di calon wakil presiden versinya Indikator Politik Indonesia masih periode yang sama. 30 Oktober sampai 5 November 2022. Kalau tadi di survei capres angkanya di 2%, di survei cawapres angkanya sangat tinggi. Kita lihat Sandiaga Uno mendapatkan 12,8%. Kita lihat yang pertama Ridwan Kamil di 19,7%, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono 16,3%. Jadi Sandiaga Uno di posisi ketiga untuk survei cawapres ini lebih bagus dibandingkan di posisi capres yang hanya mendapatkan 2%. Sisanya ada Erick Thohir, Kofifa Indar Parawansa, Andika Perkasa, Puan Maharani, Tri Risma Harini, Susi Pujiastuti, dan juga Mahfud MD. Ini periode 30 Oktober sampai 5 November. Bagaimana dengan lembaga survei lain yang di sekitar bulan November ke Desember? Ada surveinya Poltreking Indonesia periode 21 sampai 27 November 2022 untuk elektabilitas calon presiden. Berapa Sandiaga Uno? Posisinya di bulan November kita lihat Sandiaga Uno ternyata turun. Kalau tadi di bulan Oktober surveinya Indikator mendapatkan 2% untuk capres, ternyata di bulan November versinya Poltreking Sandiaga Uno 1,1%. Di posisi pertama tetap Ganjar Pranowo, kemudian yang kedua adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Puan Maharani, Ridwan Kamil, Erick Thohir, Kofifa Indar Parawansa, Agus Harimurti Yudhoyono, ada juga Muhaimin Iskandar. Itu di bulan November, 21 sampai 27 November. Bagaimana dengan elektabilitas Sandiaga Uno di bulan November versinya Poltreking untuk posisi calon wakil presiden? Apakah ada peningkatan ataupun penurunan? Kita lihat bersama di sini. Posisi pertama adalah Erick Thohir 16,2%, kemudian posisi kedua Ridwan Kamil 15,1%, Agus Harimurti Yudhoyono di 12%, Sandiaga Uno di 9,4%, Kofifa Indar Parawansa 5,7%. Kalau tadi Pak Sandi di surveinya Indikator posisi 3, sekarang Pak Sandi di posisi 4 karena ada Erick Thohir kemudian di bulan November muncul dengan angka 16,2%. Tapi posisi 1 dan 2-nya tidak berubah ya, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono. Oke. Ada juga Muhaimin Iskandar, Puan Maharani, Mahfud MD, Andika Perkasa, Erlangga Hartarto, tidak tahu atau tidak jawab alias undecided voters ada 23,5% yang belum menentukan pilihan untuk posisi calon wakil presiden versinya Poltreking Indonesia. Kita lihat lembaga lain, lembaga ketiga yang kita rangkum, yang kita potret adalah Carta Politika. Ini fresh from the oven. Hasil surveinya baru dirilis kemarin 8 sampai 16 Desember 2022, Carta Politika untuk elektabilitas calon presiden. Yang pertama Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, Sandiaga Uno di angka 2% untuk calon presiden. Tetap ya 2% untuk calon presiden, kemudian Puan Maharani 1,5%, Kofifa Indar Parawansa, Erick Thohir, Erlangga Hartarto tidak tahu atau tidak jawab di 6,8%. Jadi kalau dilihat ada stability number atau ada angka stabilitas surveinya Sandiaga Uno untuk elektabilitas calon presiden di angka sekitar 1,5 sampai 2%. Itu untuk surveinya
calon presiden. Bagaimana dengan survei di calon wakil presiden versinya Carta Politika? Kita lihat bersama periode 8 sampai 16 Desember. Posisi pertama tetap Ridwan Kamil 21,4%, Sandiaga Uno versinya Carta Politika cukup tinggi 17,6%, Agus Harimurti Yudhoyono di angka 10,3%. Erick Thohir, kemudian ada Kofifa Indar Parawansa, Muhaimin Iskandar, Andika Perkasa, Puan Maharani, Basuki Cahayapurnama, Erlangga Hartarto, dan Susi Pujiastuti. Kalau kita bisa lihat ataupun kita bisa recap stability number-nya atau angka stabilitas di lembaga survei ataupun hasil survei Sandiaga Uno untuk elektabilitas calon wakil presiden ini di kisaran angka 16-17%. Itu yang terpotret dari 3 lembaga survei yang kami tampilkan tadi. Bagaimana trennya, tren elektoralnya meningkat atau menurun? Kita lihat sumbernya adalah lembaga survei Carta Politika. Tren elektabilitas Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden kita lihat di bulan Desember 2021 ini 22,7%. Kemudian di bulan April 2022 25,4%. Juni naik cukup tajam di 27,6%. Kemudian September menurun sekitar 5%. 22,3%, November 2022 turun lagi sekitar 4% menjadi 18,3%, dan di Desember 2022 angka elektabilitas Sandiaga Uno untuk posisi calon wakil presiden di angka 17,6%. Oke, itu tadi hasil survei tren elektabilitas dari seorang Sandiaga Uno untuk posisi capres dan juga cawapres. Apakah kemudian modal elektabilitas ini cukup bagi seorang Sandiaga Uno maju dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti? Kita tidak tahu. Malam ini kita langsung mengundang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sekaligus politikus Partai Gerindra yang sudah hadir di studio Political Show pada malam hari ini, Sandiaga Salahuddin Uno. Apa kabar? Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik-baik aja. Terima kasih sudah hadir. Kita nanti akan menjawab dan juga bertanya beberapa hal, poin-poin penting soal nasib Anda di pemilu 2024. Sudah siap Pak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan? Oke. Setelah ini kita akan sama-sama men-challenge ataupun bertanya tentang kemana arah politik Sandiaga Uno akan berlabuh di Pilpres 2024. Tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus politisi Gerindra Sandiaga Uno mengaku siap maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Padahal Rapimnas Partai Gerindra telah memutuskan Prabowo Subianto sebagai calon presiden tunggal yang akan diusung. Kesiapan maju gelanggang pemilu memicu pertanyaan kemana jalan politik Sandiaga Uno akan berlabuh di Pilpres 2024. Malam ini kita akan langsung membahasnya dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus politikus Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat malam Pak Sandi. Malam Mbak Nana. Oke, sebelum saya langsung bertanya, kita harus sapa dulu teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pancasila yang memang sebagai bentuk wujud keterlibatan dari teman-teman pemilih muda pada pemilu 2024 yang jumlahnya sekitar 60%. CNN Indonesia Political Show selalu mengundang teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa untuk turut bergabung mengikuti dialog secara virtual dan nanti mereka bisa bertanya ataupun mengungkapkan pendapatnya, mengkritik juga bisa terhadap topik ataupun narasumber yang kita hadirkan pada malam hari ini. Oke? Oke. Selamat malam teman-teman, terima kasih. Nanti mungkin bisa tanya dan juga menyatakan pendapat itu dari senyum-senyum kayaknya ngefans sama Pak Sandi. Enggak. Nanti pertanyaannya yang paling sulit. Oke, kita bisa mulai Pak? Bisa mulai. Ya, langsung. Pak Sandi, Anda berkali-kali menyampaikan secara terbuka bahwa Anda siap maju dalam kontestasi Pilpres sebagai capres ataupun sebagai cawapres. Kenapa Pak Sandi sudah mau mulai terbuka menyampaikan itu ke publik? Ya, saya ini pengalaman saat kontestasi 2017 di level daerah dan di 2019 di mana saat itu kan prosesnya sangat cepat dan kesiapan kita ini harus diuji karena misalnya keputusan untuk 2019 di bahwa
saat itu saya masih bertugas di pemerintah Provinsi DKI sebagai wakil gubernur, tiba-tiba mendapat panggilan dan harus mendampingi Pak Prabowo pada saat itu. Dan kalau saya flashback bahwa apakah saya waktu itu siap, ya tentu pada saat itu kan belum terlalu siap. Nah, oleh karena itu pertanyaannya kita harus menyiapkan diri. Siapapun nanti yang akan ditunjuk oleh partai politik atau gabungan partai politik, dia harus menyiapkan diri, harus menyiapkan apa pemikiran dan gagasannya kepada bangsa ini, khususnya mengenai keberlanjutan pembangunan, mengenai isu ekonomi, apalagi ada geopolitik, lapangan pekerjaan, bagaimana isu inflasi yang baru kita bisa atasi, bagaimana harga bahan-bahan pokok untuk para mahasiswa BEM Universitas Pancasila, bagaimana dengan biaya kuliah mereka, biaya kesehatan dan lain sebagainya. Ini yang platform yang mesti disiapkan, karena kalau kita tidak siap, kita jawabnya, oh saya sih nggak siap. Ini tidak menunjukkan keseriusan untuk berkontribusi buat bangsa dan negara. Jadi Bapak serius dong mau maju, karena Bapak 15 kali loh bicara siap maju dalam kontestasi Pilpres. Kayaknya lebih saya bicara. Sekitar di atas mungkin 10 kali ya kalau kita lihat, kita recap tuh ada 15 saya kali. beberapa kali saya ditanya, saya sudah menyampaikan berkali-kali bahwa kita harus menyiapkan diri dan kita harus menyampaikan kepada publik kesiapan kita, karena di posisi untuk berjuang membangun Indonesia kita nggak boleh setengah-setengah, kita harus memberikan kontribusi kita secara all out. Oke, kesiapan maju kontestasi Pilpres itu karena penasaran, karena gagal di 2019? Saya nggak melihat itu sebagai suatu kegagalan, tapi setiap kegagalan itu adalah anak tangga untuk mencapai kesuksesan. Saat saya membangun usaha kan saya mulainya juga kalau boleh dibilang gagal, saya di PHK. Akhirnya saya membangun usaha, jatuh bangun berkali-kali. Saya selalu percaya bahwa jika kita gagal dan menyikapi itu dengan positif, ini justru akan menjadi anak tangga kita untuk mencapai kesuksesan yang tertunda. Nah, di 2019 ini kan sebuah event politik yang luar biasa, dan saya sangat bersyukur Bapak Presiden, Pak Jokowi memiliki kenegarawanan yang luar biasa. Secara beliau berbesar hati mengundang Pak Prabowo dan saya ke dalam pemerintahan yang pada saat itu di 2019 kontestasi tidak akan pernah terpikirkan. Namun seiring dengan perjalanan waktu Pak Prabowo bergabung, setelah saya meminta mungkin 1 tahun lebih saya menata usaha saya kembali, akhirnya saya diminta bergabung di tengah-tengah COVID di portfolio pariwisata ekonomi kreatif yang betul-betul saat itu menghadapi tantangan. Nah, ini juga kita jalani, dan setelah 2 tahun ya sama-sama kita bersyukur kita bisa mengatasi pandemi, kita berjuang membangkitkan ekonomi, dan Indonesia dipandang sebagai negara yang berhasil mengatasi pandemi dan berhasil memulihkan ekonominya. Oke, tapi kesiapan Anda maju kontestasi Pilpres yang Anda sampaikan lebih dari 15 kali itu seperti memicu keresahan Pak di internal Partai Gerindra. Anda menyadari itu nggak? Ya, saya sudah beberapa kali memberikan penjelasan, karena kan waktu Rapimnas juga saya diundang, saya datang, dan tentunya sebagai kader yang loyal, saya menyampaikan bahwa saya tegak lurus pada apa yang nanti diputuskan oleh Pak Prabowo, dan keputusan itu tentunya akan diambil di saat-saat nanti sudah ditetapkan dan akan dibawa ke KPU. Pengalaman saya memang seperti itu. Sampai nanti ke KPU itulah yang final. Jadi selama tentunya kita menunggu keputusan final itu, tentunya kita memberikan penguatan, dan saya ini kalau dilihat pengalaman saya di Gerindra ya, walaupun belum terlalu lama, saya baru 7 tahun bergabung bersama Partai Gerindra, saya diminta mundur waktu Capres, saya mundur sebagai, bukan hanya sebagai gubernur, wakil gubernur DKI, tapi saya mundur sebagai pengurus di Partai Gerindra. Saya diminta bergabung kembali, saya bergabung kembali, dan
semua keputusan dari Pak Prabowo sebagai pimpinan tertinggi selalu saya patuhi. Jadi Anda merasa masih punya peluang sampai nanti pendaftaran di KPU, peluang bisa dicalonkan sebagai capres Yang dari Gerindra? memiliki kekuasaan itu adalah partai politik dan gabungan partai politik. Mereka akan menentukan. Dan pada saat itu siapapun yang akan ditunjuk harus siap. Siap untuk ditunjuk, siap untuk seandainya tidak ditunjuk. Jadi apapun yang nanti akan diputuskan sebagai seorang kader partai politik kita harus siap untuk menjalankan amanahnya. Oke, tapi kan ini memunculkan bagaimana ya, tidak satu komando begitu di dalam barisan Partai Gerindra. Karena kan Rapimnas Partai Gerindra sudah memutuskan satu nama yaitu Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Kemudian tiba-tiba ada seorang kader lainnya yang bicara siap juga sebagai capres ataupun cawapres. Ini bagaimana? Kan pertanyaannya itu, saya yang minggu lalu misalnya, saya ditanya di Pamekasan. Ini daerah di mana Prabowo Sandi menang 80%. Ini kader yang sangat militan. Kebetulan kepala desa. Dengan logat bahasa Maduranya sampaikan, kami berjuang buat Prabowo Sandi. Kami kecewa Prabowo Sandi meninggalkan kita. Sekarang kalau gimana kalau Pak Sandi kita minta lagi untuk 2024 maju. Siap tidak? Coba jawabannya apa? Oh kami nggak siap. Nggak bisa gitu kan. Kita harus bilang siap. Kita akan berjuang untuk masyarakat membangkitkan perekonomian mereka. Mereka harus kita rangkul. Kita harus tangkap aspirasinya. Dan kita harus tentunya memberikan keyakinan kepada mereka bahwa pemerintah itu hadir. Dan proses kontestasi demokrasi itu bukan yang mempolarisasi, saling jatuh menjatuhkan, tapi kita harus memberikan suatu kontestasi demokrasi yang tentunya bisa memberikan keberlanjutan daripada pembangunan ini. Ini yang ingin saya sampaikan dan jika ya saya berulang kali sudah menjelaskan bahwa akhirnya toh keputusannya Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo memutuskan A, ya kita semua ikut keputusan itu dan keputusan itu akan tentunya diambil pada saat nanti gabungan partai politik akhirnya setelah melalui proses, tahapan, pengkajian, pertimbangan, semua akan mengambil keputusan itu dan apapun yang akan diputuskan tentunya kita akan patuh. Oke, apapun yang diputuskan akan patuh. Tapi ini di sisi lain Sekjen Partai Gerindra, orang nomor 2 yang terkuat di partai mengatakan bahwa hanya ada satu capres Gerindra namanya Prabowo Subianto. Kalau di luar mengaku-ngaku sebagai capres itu ilegal. Anda merasa itu ditujukan untuk Anda nggak? Enggak, karena apalagi dari Sekjen Muzani saya sangat menghormati beliau, sahabat saya. Kalau umroh suka bareng sama saya. Karena saya nggak pernah bilang saya ini ditanya siap nggak menjadi capres Gerindra, kan itu bukan wewenang saya. Gerindra itu adalah pimpinannya Pak Prabowo dan sebagai ketua Dewan Pembina dia sebagai pengambil keputusan terakhir. Jadi konteksnya harus kita luruskan dan menurut saya ya ini bagian daripada pendidikan politik bahwa politik itu sangat dinamis, sangat cair dan apapun itu harus kita sikapi dengan lapang dada dan nggak usah baper gitu. Saya nggak merasa itu ditunjukkan kepada saya karena kalau saya berhubungan juga dengan beliau, sering kita ketemu acara maulid, ya ketawa-ketawa, senyum-senyum, tukar pikiran. Tapi kita di Gerindra ini arahan dari Pak Prabowo satu teman kurang atau 1000 teman kurang, satu musuh kebanyakan. Jadi buat kita semua politik ini adalah untuk pertemanan. Kita harus merangkul dan bersatu padu menghadapi kontestasi demokrasi ini. Tapi Anda nggak ditegur sama sekali karena kabarnya sudah banyak petinggi Gerindra yang mendatangi Anda menegur untuk jangan bicara soal kesiapan menjadi capres. Belum ada yang kebetulan saya di Gerindra ini ditugaskan oleh Pak Prabowo untuk fokus di tugas saya di kementerian. Jadi saya nggak memiliki tugas sama sekali di kegiatan Partai Gerindra. Dan saya terus berkomunikasi dan saya pastikan bahwa ini politik persahabatan kok. Ini kita demokrasi yang mudah-mudahan sejuk, demokrasi santun. Jadi apa yang saya sampaikan saya tidak akan pernah masuk ke dalam ranah yang memang bukan menjadi
domain saya, karena domain ini adalah domainnya partai politik, dan di situ baik itu Partai Gerindra maupun partai lain ya berhak untuk mempertimbangkan, mengkaji dan mengambil keputusan di saatnya nanti. Oke, partai lain berhak untuk mempertimbangkan, termasuk mempertimbangkan Anda sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Menurut Anda itu melanggar adab etika politik nggak Pak Sandi? Tentunya politik ada fatsun tersendiri, dan pembangunan pembicaraan koalisi itu pasti akan terus cair, berdinamika. Saya pernah mengalaminya saat ada di level daerah maupun saat koalisi di tingkat pusat. Jadi itu para sahabat-sahabat pimpinan partai politik, elit partai politik yang akan menentukan. Dan etika tentunya adab harus dijaga, dan kita selalu santun menyampaikan bahwa jika dipertimbangkan tentunya nanti tentu akan dikonsultasikan, dan keputusan akhir itu menjadi domain dan ranah keputusan yang 100% merupakan hak dari para pimpinan dari partai politik. Oke, tapi Anda tidak merasa sedang bersaing dengan Prabowo Subianto ya? Enggak, Pak Prabowo itu mentor saya, Pak Prabowo itu yang mengajak saya masuk di pelayanan publik, Pak Prabowo itu yang menjadi guru saya, dan saya sebetulnya nggak akan pernah ada di partai politik kalau tidak diajak oleh beliau. Beliau yang meminta saya juga mundur dari Gerindra saat Pilpres 2019, dan waktu itu dia bilang supaya partai-partai semua yang lain memiliki Sandi. Dan setelah kontestasi selesai, MK diketok, beliau bergabung dengan pemerintahan, saya diajak lagi untuk bergabung, dan karena memang saya dulu berjuang untuk beliau di 2014 sebagai jubir capres Pak Prabowo, waktu itu berpasangan dengan Prabowo Hatta sampai di 2019. Di 2017 juga saya mengikuti arahan beliau, jadi saya tegak lurus kepada beliau, dan jika beliau sudah memutuskan dan memberikan arahan tentunya akan saya patuhi. Oke, berarti Anda siap untuk tidak dicalonkan? Harus siap, Oke. harus siap, dan itu adalah konsekuensi dari ada di level perpolitikan tingkat nasional. Kita harus berkontribusinya tuh kepada NKRI. Dan seandainya mekanisme dari gabungan partai tidak menunjuk, tidak mencalonkan, tentunya tetap kita harus terus berkontribusi kepada bangsa dan negara. Oke, tapi kalau ada godaan dari partai lain? Ini kan keputusannya ada di partai politik. Jika seandainya sudah difinalkan, dan itu akan saya konsultasikan dengan Pak Prabowo tentunya sebagai pimpinan saya. Oke, akan dikonsultasikan dengan Pak Prabowo, artinya Anda membuka peluang kalau misalnya ada tawaran dari partai lain untuk mengusung Anda, tapi tidak dari Gerindra. Pak Prabowo itu selalu menyampaikan ke saya bahwa kepentingan NKRI itu adalah kepentingan tertinggi, kepentingan nasional. Dan seandainya demi berjuang persatuan dan kesatuan, demi menawarkan kontribusi terbaik, kita tentunya harus duduk bersama untuk memutuskan. Seperti bergabung dengan pemerintahan. Dulu tidak pernah terpikirkan, tapi begitu ada tawaran dari Bapak Presiden, kita duduk berdua. Dan pada saat itu kepentingan NKRI membangun bersama-sama, menyatukan yang mungkin pernah terserak untuk bisa berkolaborasi, membangun negeri, ya semuanya harus dibuka opsi untuk itu. Oke. Duduk bersama dengan Pak Prabowo pada saat sama-sama ingin masuk ke dalam pemerintahannya Pak Jokowi. Kapan terakhir kali duduk bersama dengan Pak Prabowo untuk membicarakan soal peluang Pilpres ini? Ya, tentunya saya rutin bertemu beliau, dan setiap bertemu beliau kita bicara bukan hanya politik, kita bicara mengenai isu yang dihadapi berbangsa bernegara. Kadang-kadang kita bicara mengenai pertahanan, kita bicara mengenai ekonomi, kadang-kadang bicara pariwisata. Beliau suka sekali satu destinasi super prioritas kita yang lagi kita kembangkan di Sulawesi Utara, di Likupang, dan justru jarang kita bicara mengenai politik, terutama 2024. Tapi saya selalu bilang sama beliau, Pak, saya selalu berkeliling, bertemu, menangkap aspirasi masyarakat, dan
mereka menyampaikan tentang keinginannya bahwa kita terus berjuang untuk para pendukung Pak Prabowo, dan saya sampaikan juga bahwa walaupun di tengah-tengah pandemi antusiasme masyarakat untuk sama-sama kita untuk mengatasi situasi ekonomi ini terus terlihat, dan masukan itu yang selalu saya berikan kepada Pak Prabowo dan beliau mengapresiasi. Dan menurut saya kita harus tentunya memberikan berita apa adanya kepada beliau bahwa ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan beliau tentunya selain sebagai tugasnya di Menteri Pertahanan adalah pimpinan dari pimpinan saya di partai yang dimana saya bergabung. Oke. Rutin berkomunikasi. Kapan terakhir berkomunikasi secara intensif, bukan di acara kementerian, bukan di acara kenegaraan, tapi benar-benar bicara berdua soal peluang Anda maju kontestasi Pilpres? Kita rutin bertemu mungkin tiap 2 atau 3 bulan. Jadi baru beberapa waktu yang lalu kita juga sudah bertemu, dan pertemuannya selalu bersahabat, dan apa yang disampaikan rasanya kurang gitu waktu sama beliau ya, karena beliau juga sibuk. Tapi saya meyakini apapun nanti keputusan yang beliau ambil adalah yang terbaik buat bangsa dan negara. Beliau adalah negarawan sejati, dan saya sangat hormati beliau. Saya melihat keputusan apapun yang beliau ambil selama ini itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, yang Pak Sandi tadi katakan, yang tadi Pak Sandi sampaikan bahwa rutin bertemu, tapi informasi lain yang kami dapatkan, Pak Prabowo belum mau bertemu dengan Anda untuk bicara soal Pilpres. Jadi Anda sudah beberapa kali minta waktu untuk bertemu, tapi Pak Prabowo belum mau untuk bertemu sampai detik ini. Jadi ada 2 informasi yang berbeda yang kami terima. Ya, mungkin kalau spesifik mengenai bicara mengenai Pilpres, ya nggak pernah kita bicarakan, karena Pilpresnya sendiri baru keputusannya baru Oktober, kita harus beri ruang. Tapi kalau untuk saling memberikan update, memberikan pandangan kita tentang itu, selalu rutin bertemu. Dan memang nggak pernah diagendakan, yuk kita ngomong mengenai Pilpres. Itu bukan ranah saya, itu domain beliau. Jadi saya nggak akan pernah bicara Pilpres sama beliau, karena beliau ini yang akan menentukan. Beliau adalah ketua Dewan Pembina. Saya lancang kalau saya akan bilang, yuk Pak Prabowo kita ngomong Pilpres. Siapa kamu? Saya kan yang akan menentukan. Jadi ini yang teman-teman mungkin juga harus mengerti, bahwa di mekanisme kami di Partai Gerindra keputusan final adalah dari Pak Prabowo, dan itu beliau akan mengambil keputusan di saatnya nanti. Jadi Pak Prabowo belum pernah memanggil ataupun bertanya kepada Pak Sandi soal kesiapan Anda maju sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024? Khusus mengenai capres dan cawapres tidak pernah. Kita, dan saya rasa tidak akan pernah kita akan berbicara mengenai itu. Kita meyakini bahwa itu domain beliau 100%, dan itu harus kita respect, kita harus honor, kita hormati. Dan di situ memang sebagai seorang kader harus betul-betul tahu batas. Batasnya itu adalah batas yang nanti pimpinan partai akan memutuskan. Saya berkontribusi sesuai dengan tugas dan fungsi saya di mana saya berada sekarang. Tentunya saya akan tidak akan pernah mundur seinci juga dari arahan yang sudah diberikan, dan saya berikan totalitas. Apa yang saya sudah kontribusikan ini betul-betul demi sesuai dengan apa yang menjadi harapan beliau, dan tentunya kita yakin, saya pribadi dan saya keluarga saya juga sangat yakin, karena saya banyak berdiskusi sama keluarga, bahwa kita hakul yakin keputusan akhir dari Pak Prabowo itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi Anda tidak merasa melangkahi ketika Pak Prabowo tidak tahu, tidak pernah memanggil Anda untuk mengklarifikasi kesiapan Anda maju sebagai capres-cawapres, kemudian Anda sudah bicara ke publik 15 kali begitu, atau belasan kali gitu. Itu tidak bentuk bukannya bentuk melangkahi, Pak Sandi?
saya melihatnya itu bentuk keseriusan kita untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Jadi buat saya kan kalau misalnya memang akhirnya itu dianggap sebagai melangkahi, tentunya saya akan dipanggil, akan mungkin diberikan arahan lebih lanjut dan itu akan saya terima. Oke. Menurut Anda Pak Prabowo tahu nggak ataupun mendengar kesiapan Anda maju sebagai capres ataupun cawapres? Dari pertama ya, Pak Prabowo udah berkali-kali memberikan statement saat ditanya kesiapan seandainya saya ditunjuk sebagai, itu setelah Pilpres 2019, kalau tidak salah udah 2-3 kali dan beliau menyampaikan beberapa komentar yang tentu jejak digitalnya bisa dicek sendiri, dan itu yang disampaikan kepada saya juga. Tapi kan lain kalau yang menyampaikan itu ketua umum saya, ketua dewan pembina saya di Partai Gerindra menyampaikan itu dalam konteks beliau mendengar dan memberikan komentar. Sementara tugas saya kan jelas bahwa satu, bangkitkan pariwisata, ekonomi kreatif, bagaimana buka lapangan kerja, ciptakan ekonomi kreatif yang bisa memberikan solusi. Dan alhamdulillah tugas saya 2 tahun ini bahwa pariwisata kita loncat 12 peringkat, mengungguli Malaysia, Thailand dan Vietnam. Ekonomi kreatif nomor 3 terbesar di dunia, ini sudah saya buktikan. Dan tapi nanti kan keputusannya di tangan gabungan partai politik. Oke. Nana. Oke. Yang kami dengar Anda sangat percaya diri kalau Pak Prabowo pada akhirnya akan memberikan restu ke Anda. Saya nggak pernah, semua saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa dan saya yakin keputusan beliau adalah keputusan yang terbaik dan apapun keputusan beliau saya akan dukung dan ini yang merupakan konsekuensi sebagai seorang kader yang loyal. Oke, nanti kita akan mengupas lebih dalam soal peluang Anda di partai lain dan juga godaan-godaan yang ditawarkan ke Anda. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Pak Sandi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masih bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sekaligus politikus Partai Gerindra, Sandiaga Uno. Kemana arah politik seorang Sandiaga Uno akan berlabuh, kita akan lanjutkan lagi. Pak Sandi, Anda ini beberapa kali muncul hadir secara terang-terangan di acaranya P3. Ini maksudnya gimana? Melirik P3 untuk jadi skoci atau gimana Pak? Saya diundang dan saya bukan pertama kali diundang di partai politik karena kan kalau kita bertugas di eksekutif tuh mitra kita DPR RI, Komisi 10 ini teman-teman semua kan dan mengundang kadang-kadang bicara mengenai pariwisata, kadang-kadang bicara mengenai ekonomi kreatif. Terakhir di Pamekasan kita bicara mengenai desa wisata dan ini bukan pertama kali saya diundang di P3, sudah berkali-kali sebelumnya. Saya pernah diundang oleh teman-teman dari partai lain juga. Dan ya sebagai sahabat ya tentunya hadir dengan harapan kita bisa membangun silaturahim, kebersamaan. Dan menurut saya sebagai eksekutif diundang mitra mitra kerjanya ya tentunya kita berusaha untuk hadir dan setiap kali saya hadir saya mendapatkan aspirasi dari bukan hanya kader P3 karena ternyata yang hadir itu dari kepala desa, juga dari tokoh masyarakat, tokoh penggerak pariwisata, kelompok sadar wisata dan lain sebagainya. Oke, tapi mitra kerjanya Menparekraf itu bukan hanya P3 sih Pak, tapi Anda paling sering hadir di acara P3 dibandingkan acara partai lain. Karena paling sering mengundang mungkin. Oke, jadi kalau ada partai lain mengundang Anda juga akan hadir? Pasti. Saya akan penuhi undangannya, sebisa saya akan hadir dan saya tuh setiap hari mungkin ada 12-15 kegiatan dan saya bangun pagi, pulang pagi istilahnya karena menurut saya bersilaturahim itu memperluas wawasan kita dan di saat ekonomi
dan khususnya sektor saya pariwisata dan ekonomi kreatif ini perlu dukungan semua pihak. Tentunya silaturahim itu ya selain memperpanjang umur juga membukakan peluang rezeki yang berlimpah kan. Anda melihat peluang dicalonkan dari P3 nggak? Sekali lagi Nana, itu adalah ranahnya partai politik untuk mencalonkan. Ya kalau P3-nya kemudian mempropos Anda untuk Pak Sandi, P3 akan mengusung Anda sebagai capres ataupun cawapres, Anda mau nggak? Ya tentunya itu kan butuh gabungan partai politik dan nanti seandainya ada pembicaraan itu disampaikan ke saya akan sampaikan juga bahwa saya ini kader Partai Gerindra, tentu saya harus konsultasikan dengan Pak Prabowo. Oke. Jadi itu menurut saya fatsun yang tepat. Seandainya ada seperti itu dan keputusan Pak Prabowo seperti apa ya nanti akan saya sebagai kader yang tegak lurus akan saya patuhi. Kalau Pak Prabowo melarang untuk tidak usah kemudian hadir di acara-acara partai lain, kemudian tidak perlu dicalonkan oleh partai lain, Anda bagaimana? Ya itu kalau menjadi keputusan dan ada dalam bentuk arahan langsung dari beliau ya harus kita ikuti arahan dari beliau. Namun saya saat misalnya ya di Pilgub 2017 nih Gerindra di mana partai saya bergabung waktu itu calonnya itu ada 9 calon dan dikerucutkan 7, 5. Saya yang pertama kali berinovasi waktu itu Partai PDI Perjuangan membuka satu proses untuk menjaring calon gubernur dan calon wakil gubernur. Saya telepon, saya ingat ke Pak Prabowo, Pak, ini ada proses pencalonan dari partai lain. Bulan ini PDIP, bulan depan PKB. Oh ikut aja semua. Itu perintah beliau. Buka peluang silaturahim. 1000 teman kurang, 1 musuh kebanyakan. Itu yang disampaikan Pak Prabowo. Oke, tapi kan ini nggak ada perintahnya Pak Prabowo juga. Nah, jadi berangkat dari situ kan memang proses belum dimulai, belum ada pendaftaran, tidak ada proses pencalonan dan lain sebagainya. Jadi saya berkaca dari arahan beliau saat itu bahwa beliau adalah seorang negarawan. Jadi intinya loyalitas terhadap NKRI itu jangan terbatas terhadap suatu sekat-sekat, tapi berikanlah yang terbaik yang kau miliki dan nanti saat terakhir kan keputusannya juga di beliau. Saat beliau mengambil keputusan kita nggak usah berandai-andai, tidak usah kita berhipotesa karena memang kita juga bukan pengamat. Tugasnya pengamat mungkin yang berhipotesa. Saya hanya menjalankan tugas saja. Jadi selama Pak Prabowo tidak bilang apapun, nggak melarang ataupun nggak memerintahkan, Pak Sandi jalan terus saja ya, usaha terus gitu Pak? Mengalir, karena politik itu juga sangat cair, mengalir dengan kan kita niatkan ini semua sebagai ibadah, niat berkontribusi kepada bangsa dan negara. Saya ini di dunia usaha sudah dapat suatu karunia yang luar biasa. Saya masuk politik juga beliau yang mengajak. Saya ingat sekali kata-kata beliau bahwa ini saatnya kamu berkontribusi buat bangsa dan negara. Di dunia usaha sudah banyak membuat terobosan, usaha sudah besar, sudah jadi usaha nasional, buka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Sekarang saatnya lah untuk berkontribusi, memberikan yang terbaik buat Bumi Pertiwi. Jadi Anda tidak mungkin mengkhianati Prabowo Subianto? Ya nggak mungkin lah. Kalau beliau memang akhirnya mengambil keputusan ya ini saya akan konsultasikan sama beliau dan langkahnya tentunya harus terus berkoordinasi dengan beliau. Oke, tetap berkoordinasi dengan Pak Prabowo. Selain berkoordinasi dengan Pak Prabowo, kabarnya Anda sering diajak diskusi, diajak berkoordinasi dengan Presiden Jokowi soal peluang Anda di Pilpres 2024. Pak Presiden ini saya kagum ya. Jadi karena saya kenal Pak Presiden ini saat di Solo, terus DKI dan sekarang menjadi pimpinan saya, menjadi atasan saya. Beliau memanggil berkali-kali, banyak bercerita tentang strategi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi
juga bertanya sama saya pandangan-pandangan mengenai khususnya berkaitan dengan keberlanjutan demokrasi, kontestasi, dan pandangan saya seperti apa. Baik sebelum di kabinet sampai setelah di kabinet. Tapi saya sangat menghargai karena beliau ini betul-betul melihat bahwa kontestasi demokrasi ini juga bukan hanya bersaing terus bermusuhan gitu, polarisasi, tapi konsep yang bersaing terus bersanding itu buat beliau ini menurut saya ini adalah inovasi yang luar biasa. Mungkin dunia demokrasi yang lebih matang atau lebih dewasa atau lebih tua dari Indonesia juga melihat ini belum pernah terjadi gitu. Jadi ketemu presiden berkali-kali, diajak diskusi, presiden masa nggak pernah tanya Pak Sandi gimana elektabilitasnya tetap tinggi itu jadi cawapres. Bapak siap nggak? Masa presiden nggak pernah nanya kayak gitu sama Pak Sandi? Ya beliau tentunya sebagai presiden bukan pada tempatnya, apalagi saya kan saya pembantu presiden, jadi nggak pada tempatnya lah bicara. Karena presiden juga bertanya kepada yang lain seperti Mbak Puan, kemudian Pak Erlangga itu ditanyakan kepada semuanya. Tapi saya kan posisi saya kan pembantu presiden. Justru karena pembantu presiden sebagai yang ditanya menteri, nih. Ya pasti beliau hanya senyum-senyum aja. Kita harus bisa mengartikan lah kalau beliau senyum-senyum seperti apa. Tapi tugas dari beliau kan terus turun di masyarakat. Okay. Terus pastikan solusi yang diperlukan oleh masyarakat sampai bantuan untuk desa wisata A, B, C itu harus jangan hanya di belakang meja, harus turun menyapa pelaku UMKM, ekonomi kreatif. Itu tugas dari beliau karena beliau memang seorang pemimpin yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu arahan dari beliau. Turun ke masyarakat itu kan sekaligus meningkatkan elektabilitas. Itu adalah satu paket yang berjalan begitu ya. Anda turun ke masyarakat, elektabilitas juga meningkat begitu. Yang kami dengar juga selain meminta Anda turun ke masyarakat, Presiden juga mendorong Anda untuk maju terus. Ya tentunya kalau bagian daripada tugas dan fungsi saya, ya memang itu harus jadi kewajiban kita menghadirkan suatu. Misalnya saya ketemu sama pelaku ekonomi kreatif, sebut aja namanya Erwin. Dia mengalami kesulitan nih, digitalisasi, pembiayaan. Dan kalau kita memberikan bantuan, fasilitasi dan lain sebagainya, ya itu merupakan tugas dan fungsi kita. Nah nanti dampak itu track recordnya dinilai masyarakat seperti apa, ya ini merupakan tentunya nanti pandangan masyarakat terhadap kinerja kita, dan itu plus minusnya nanti akan diukur tersendiri dan mungkin menjadi pertimbangan dari partai politik. Oke. Elektabilitas Anda tadi kan disurvei untuk capres tidak begitu tinggi ya Pak ya, 2% kalau kita lihat stability numbernya. Tapi untuk cawapres cukup tinggi. Nah kalau di posisi capres itu elektabilitasnya yang tinggi adalah Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Anda sudah pernah berpasangan dengan Prabowo Subianto. Di antara tiga tokoh itu kira-kira yang mana yang chemistry-nya masuk? Saya di 2019 itu berpasangan sama Pak Prabowo itu suatu kehormatan. Banyak belajar dari beliau dan ya chemistry kita sangat dapat, dan beliau sebagai tokoh yang senior banyak memberikan filosofi ya. Dia luas banget kayak ensiklopedia berjalan gitu karena dia banyak baca kan. Jadi mau sama Pak Prabowo lagi? Ini kan ditanya satu-satu kan. Jadi itu pandangan, dan sama-sama kita di pemerintahan dan kita mengusung keberlanjutan pembangunan karena apa yang sudah dicapai 10 tahun oleh pemerintahan Pak Jokowi ini menurut kami berdua sebuah prestasi, dan walaupun ada nanti penyesuaian tapi secara tema besarnya adalah keberlanjutan pembangunan dan percepatan untuk pencapaian target-target supaya kita bisa mencapai Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045. Sama Pak Ganjar saya belum pernah berpasangan, tapi dari interaksi kami berhubungan baik,
dan juga ada beberapa program pariwisata yang kita kembangkan. Kebetulan destinasi super prioritas Borobudur itu ada di Jawa Tengah, jadi saya banyak berinteraksi, chemistry-nya juga dapat. Sama Mas Anies, itu tentunya pernah bermitra 2017 dan walaupun cuma setahun kita berhasil memberikan kontribusi kepada pembangunan DKI saat itu. Sayang saya harus pamit diri dan di 2018 saya mundur sebagai konsekuensi, karena di 2018 itu sebetulnya saya tuh nggak perlu mundur jadi wakil gubernur, tapi saya memutuskan mundur saat itu dan saya udah memberikan satu kesempatan dan itu kesepakatan bahwa PKS lah yang akan menjadi wakil gubernur, karena waktu itu yang pengusungnya adalah Gerindra dan PKS. Jadi waktu itu sebagai konsekuensi dari pencalonan sebagai wakil presiden, saya juga mundur sebagai wakil gubernur dan memberikan kesempatan kepada PKS untuk menggantikan kadernya, menggantikan saya di posisi wakil gubernur. Tapi ini informasi yang kita dapatkan banyak yang memasangkan ada pusaran kekuasaan yang kemudian memasangkan Ganjar dengan Sandi. Masa Anda itu nggak dengar sih, Mas? Iya, pasti ada berita yang tapi kan kalau saya lihat bahwa kontestasi demokrasi ini kembali lagi kembali kepada suatu filosofi. Pertama, filosofinya ini dua nih, keberlanjutan pembangunan atau perubahan, kan seperti itu. Pak Ganjar dan saya mungkin ada di satu pilar yang keberlanjutan, memperjuangkan keberlanjutan pembangunan, percepatan dan lain sebagainya. Mungkin juga selain sama Pak Prabowo, karena pola pemikiran kita sama dan kita ada di dalam satu klaster klaster yang sama tentang keberlanjutan, itu sah-sah saja para pengamat untuk berpendapat seperti itu. Tapi sekali lagi itu adalah ranahnya partai politik yang nanti akan menentukan. Kalau soal Ganjar dengan Sandi Anda nggak masalah karena itu bagian dari continuity ya, keberlanjutan pembangunan. Tapi kalau dengan Anies Baswedan bagaimana? Karena posisi sekarang Anies Baswedan kan dicerminkan ataupun dipersepsikan sebagai oposisi, lawan dari pemerintah, membawa slogan koalisi perubahan. Nah ini yang mesti kita pelajari dulu, perubahannya apa ini? Karena kalau perubahannya itu harus betul-betul, kalau dulu di DKI ya kita memang koalisi perubahan. Kita memperjuangkan beberapa posisi yang memang ingin mengubah arah pembangunan DKI saat itu. Dan kali ini kalau di Pilpres kami melihat bahwa justru keberlanjutan dan percepatan pembangunan. Jadi nggak masuk ya? Ya, kalau kita lihat mesti dipelajari dulu itu perubahannya di bidang apa. Kalau di bidang ekonomi saya sangat tidak setuju karena ekonomi kita sekarang dalam trajektori yang sangat baik gitu loh. Kalau justru percepatan dan keberlanjutan dalam koridor, mungkin itu bisa ada kesamaan titik pandang. Tapi kalau tidak ya ini harus duduk dulu. Tapi sekali lagi kita nggak usah berandai-andai lah. Ini ranahnya partai politik. Intinya pada ujungnya pimpinan partai politik ini punya posisi sebagai negarawan, mereka akan memilih yang terbaik pasangannya dan siapapun harus siap dinominasikan atau siap juga tidak dinominasikan. Jadi memasangkan kembali Anies Sandi itu agak sulit karena informasi yang kita dapatkan setelah Pilgub DKI hubungan Anda berdua kurang bagus gitu, kurang harmonis gitu Pak Sandi. Sangat harmonis ya kita bersahabat. Jadi kalau dipasangkan lagi, kalau harmonis mau? Kita bersahabat, tapi kan ini ranahnya partai politik. Apalagi kalau partai politik ini mengusung ada perbedaan, yang satu perubahan, yang satu ada keberlanjutan. Jadi change atau continuity kan, itu aja, continuity or change. Kalau change itu seperti apa? Nah ini kan nggak bisa kita tawarkan kepada masyarakat sesuatu yang rancu. Harus jelas kita komunikasinya kepada masyarakat, calon pemilih kita. Platform apa yang kita usung. Nah, waktu di Pilpres 2019 jelas platform kita Indonesia Adil dan Makmur. Dan sebagian diadopsi karena kita sekarang menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia Maju.
pimpinan Bapak Presiden Jokowi. Nah nanti yang di 2019 juga partai politik itu kan tentunya akan menentukan dulu platform. Ya. Siapa nominasi presiden, siapa nominasi wakil presiden, tapi ini nih platform yang mereka akan usung. Ini nih kisi-kisinya dari segi bagaimana penciptaan lapangan kerja, ekonomi apa yang didukung, bagaimana dengan hilirisasi, terus atau berhenti, bagaimana dengan IKN, bagaimana dengan kebijakan lain. Nah ini yang harus disetujui dulu. Kalau disetujui dan kita bisa sepakati, tanda tangan, baru pilih nominasi presiden sama wakil presidennya siapa, kan begitu konsepnya. Oke, tampaknya Anda sangat berhati-hati sekali nih bicara soal hubungan dengan Anies Baswedan. Berarti hubungan Anda dengan Anies dipengaruhi oleh kondisi politik hari ini ya, oleh poros politik hari ini Pak Sandi. Nah, kita persahabatan selalu kalau kita lihat di level, karena politik itu tidak pernah tentang pribadi. Kita hubungannya sangat baik, tapi kalau kita lihat kan dari ya yang mengamati secara keseluruhan itu selalu membawa ini ke dalam suatu sekat-sekat politik. Buat saya itu politik ini justrunya harus dijadikan sebagai wahana bagi kita untuk mengadu gagasan kita, mengadu pemikiran kita, dan tidak pernah tentang hubungan pribadi. Oke. Terakhir Pak Sandi, kalau nanti partai politik akhirnya memutuskan Anda tidak bisa maju ataupun tidak memilih Anda sebagai kontestan pada kontestasi Pilpres 2024. Rencana Anda apa? Apa yang akan dilakukan oleh Sandiaga Uno kalau tidak bisa bertarung di kontestasi Pilpres 2024? Yang pasti nggak akan ngambil kerjaannya Nana. Oke. Nah kemarin udah coba jadi host. Tapi kan udah menang penghargaan. Udah berhasil sempet, itu. Ya. Tapi saya akan terus berkontribusi kepada bangsa dan negara, dan saya melihat bahwa ruang berkontribusi itu nggak sempit tapi sangat luas. Jadi saya menyadari bahwa Pilpres 2024 ini miliknya anak-anak muda yang tadi, dan ini saatnya yang muda juga menawarkan gagasan. Karena mereka-mereka ini BEM dari Universitas Pancasila, dan mereka akan merepresentasi 55% dari populasi kita. Dan kalau dari segi pilihan mungkin dari daftar pemilih yang akan menentukan itu mungkin angkanya sampai 60% dari anak-anak muda. Okay. Juga dari kaum perempuan yang sekarang ini semakin aktif menjadi garda terdepan dalam pembangunan bangsa. Saya akan tetap berjuang, berkontribusi kepada bangsa dan negara dalam mungkin kapasitas yang lain. Okay. Tapi pengetahuan saya di bidang ekonomi untuk memberikan suatu inovasi dan membawa kemajuan bagi bangsa akan terus berlanjut. Oke, terakhir sekali saya tadi belum menanyakan ini, sampai kapanpun Anda tidak akan keluar dari Gerindra meskipun tidak bisa maju kontestasi Pilpres? Saya akan terus berkhidmat di Partai Gerindra, dan saya akan mematuhi apapun keputusan. Tapi kalau Pak Prabowo memutuskan yang lain, tentunya akan saya ikuti dengan segala konsekuensinya, karena itu merupakan arahan dari beliau sebagai ketua umum. Jadi Anda akan tetap di Partai Gerindra apapun keputusan Prabowo Subianto? Iya, keputusan Pak Prabowo tentunya harus kita maknai sebagai keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara, dan saya akan ikut dengan arahan beliau, dan saya yakin bahwa Pilpres 2024 ini keberlanjutan ekonomi dan pembangunan yang sudah dilakukan 10 tahun ini akan menjadi mungkin titik percepatan dari pembangunan kita, dan keputusan partai-partai politik yang nanti akan mengambil sikap di bulan Oktober dan bulan November tahun depan akan mencerminkan itu, dan saya sangat optimis bahwa Indonesia akan melalui kontestasi demokrasi ini dengan super KPI-nya bagus, kinerjanya bagus, prestasinya gemilang. Baik, baik. Apapun keputusannya nanti kita tunggu bersama, karena nasib politiknya seorang Sandiaga Uno masih akan kita lihat beberapa bulan ke depan ya, karena politik sangat dinamis sekali dan everything is possible.
Semuanya sangat mungkin, kita tidak tahu apa yang terjadi nantinya. Terima kasih sekali Pak Sandiaga Uno sudah menjawab beragam pertanyaan yang mungkin bukan hanya di kepala saya, tapi di kepala banyak orang, di kepala politisi-politisi lain yang sedang menonton acara ini. Terima kasih sekali Pak Sandiaga Uno atas waktunya kepada Political Show malam hari ini. Sehat selalu. Dan itu tadi jawaban-jawaban dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno. Dan setelah ini kita akan mengulasnya bersama dengan Hasan Nasbi, Direktur dari Sirus Network, bagaimana peluangnya di kontestasi Pilpres 2024 dan apa kata mahasiswa tentang sosok Sandiaga Uno. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan saat ini saya sudah bersama dengan founder dari Sirus Network, Mas Hasan Nasbi. Selamat malam Mas Hasan. Malam, Ivana. Oke, terima kasih sudah hadir untuk mengulas. Tadi udah nonton sama-sama, kita sudah mendengar jawaban-jawaban dari seorang Sandiaga Uno. Nah, yang ingin saya tanya, yang pertama mungkin kita kaget ya, 15 kali beliau ini menyampaikan bahwa beliau ini siap untuk maju dalam kontestasi Pilpres. 15 kali Sandiaga Uno menyampaikan secara terbuka siap maju sebagai capres ataupun cawapres. Ini kalau dianalisa, kenapa kemudian berani keluar dari sarangnya untuk bicara siap maju kontestasi Pilpres gitu? Iya, Mas Sandi kan sebenarnya setelah jadi pengusaha, memang terlihat punya minat yang cukup besar dalam politik. Kalau yang saya tahu dari 2012 sebenarnya sudah punya minat untuk menjajal pilkada DKI. Saya tahu waktu itu sebelum Pak Jokowi ketemu dengan calon-calon wakilnya yang lain kayak Deddy Mizwar, kayak Ahok, Pak Jokowi lebih dulu ketemu dengan Sandiaga Uno. Pak Jokowi sangat suka dengan figur ini. Tapi saya tidak tahu apa pembicaraan mereka berdua. Jadi enggak jadi pasangan. Mungkin Mas Sandi juga waktu itu belum terlalu siap, mungkin. Kemudian 2017 kan gitu, maju dalam pilkada DKI. Awalnya kan mau jadi gubernur, tapi mungkin karena konstelasi partai waktu itu, konstelasi politik jadi wakil gubernurnya Mas Anies. 2019 meninggalkan kursi nyaman loh. Jadi wakil gubernur yang sudah jadi kan nyaman. Jadi calon wakil juga nih calon wakil. Jadi saya memang melihat bahwa memang minat politik beliau besar. Jadi kalau hari ini ditanya siap maju nggak, pasti bilang maju. Saya yakin itu karena minatnya memang besar. Minatnya memang besar atau memang ini adalah kesempatan terakhirnya seorang Sandiaga Uno pemilu 2024 karena dengan angka elektoral yang kita lihat di beberapa lembaga survei itu cukup tinggi sebagai cawapres karena kemarin gagal. Kemudian ini adalah kesempatan terakhir karena nanti 2029 orang sudah lupa, sudah punya kandidat sendiri yang mungkin menang begitu. Pak Prabowo itu ini pemilu kesekian. Tetap relevan kan Pak Prabowo. Jadi Mas Sandi menurut saya jauh lebih muda daripada Pak Prabowo. Jadi kalau misalnya ini kesempatan terakhir itu lebih kepada penilaian pribadi. Sangat subjektif lah. Penilaian beliau pribadi. Tapi kalau penilaian objektif menurut saya ini bukan kesempatan terakhir. Bukan kesempatan terakhir. Masih panjang lah. Ini bukan kesempatan terakhir. 2 kali pemilu juga masih bisa. 2 kali pemilu masih bisa gitu ya. Jadi ini peruntungan dicoba terus kalau menurut Mas Hasan. Itu menurut saya lebih kepada perasaan diri sendiri aja. Kalau buat saya ini kayaknya kesempatan terakhir deh. Tapi ternyata enggak, kalau orang minat politik tinggi itu nanti 5 tahun lagi juga akan merasa masih ada satu kesempatan lagi. Jadi enggak lah. Kalau secara objektif, kalau saya melihat enggak, ini bukan kesempatan terakhirnya Mas Andi. Tapi menyampaikan secara terbuka siap maju di kontestasi Pilpres 2024 begitu ya. Padahal partainya sudah memutuskan secara resmi di acara Rapimnas bahwa yang menjadi capres itu tunggal hanya Prabowo Subianto. Ini agak-agak bagaimana ya? Apakah ini melanggar etika politik? Kalau tadi saya tanya, kemudian Pak Sandi mengatakan bahwa tidak ada yang dilanggar itu, gitu. Tapi secara etika politik, apakah kemudian itu? PDIP juga punya 2 calon kan? Ada Mas Ganjar, ada. Tapi kan belum diputuskan oleh PDI Perjuangan siapa yang menjadi capres. Jadi sebenarnya Mas Sandi ini memang kan salah satu tokoh publik. Ya, ada 2 tokoh publik lah di Gerindra. Ada Prabowo.
ada Sandiaga Uno. Memang bedanya Sandiaga Uno jadi tokoh publik doang. Kader yang bisa menjadi pemikat pemilih tapi nggak punya kendali di partai. Yang punya kendali di partai kan Pak Prabowo. Ya. Jadi kalau menurut saya, kalau secara personal Mas Sandi merasa ini tahun terakhirnya dia, ya wajar mungkin dia bilang 15 kali tadi. Saya siap, dan memang iya ini kan kesempatan besar. Mas Sandi kan sedang dalam posisi punya jabatan. Kalau dalam posisi punya jabatan tidak dimanfaatkan untuk mendapatkan kesempatan yang lebih tinggi dari jabatan menteri kan sayang. Kendalanya memang di dalam soal partai. Walaupun misalnya ya sekarang saya ikut Pak Prabowo deh. Tapi saya yakin ikatan Mas Sandi dengan Gerindra nggak gitu kuat amat. Jadi ikatannya lebih kuat dengan Pak Prabowo ketimbang Gerindra? Pak Prabowo dengan Gerindra tentu kuat, itu nggak bisa dipisah. Tapi Mas Sandi dengan Gerindra nggak sekuat itulah. Kalau ada kesempatan lain menurut saya mungkin akan dicoba. Kesempatan dari partai lain misalnya, kalau itu datang ke Mas Sandi, saya yakin akan dicoba. Seberapa besar peluangnya Anda? Seberapa besar peluang buat apa? Kalau misalnya ada partai lain yang menawari seorang Sandiaga Uno. Beliau akan coba. Di atas berapa? Yakin, di atas 50% akan coba lah. Jadi di atas 50% seorang Sandiaga Uno akan mencoba untuk menerima kesempatan dari partai lain untuk dicalonkan. Karena saya yakin ikatannya dengan Partai Gerindra nggak begitu kuat seperti misalnya Pak Prabowo dengan Gerindra. Bahkan tidak lebih kuat daripada ikatan misalnya Ganjar dengan PDIP. Itu sulit membayangkan Ganjar keluar dari PDIP. Tapi membayangkan Mas Sandi keluar dari Gerindra nggak terlalu susah. Tapi tadi sudah dikatakan bahwa sampai kapanpun saya akan berada di Gerindra. Dan apapun keputusannya Pak Prabowo dia akan bicara ikuti. Seperti itu. Menurut saya secara diplomatik hari ini masih kader Gerindra. Dan kalau ditanya di depan publik harus jawab seperti itu. Tapi kan ada sisi lain. Bahwa siap maju jadi capres atau cawapres itu juga sisi pernyataan lain yang punya tanda-tanda lain juga. Bahwa kalau misalnya ada kesempatan, ya dia akan ambil itu. Menurut saya kayak gitu. Tapi menurut Mas Hasan, apakah ini tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Sandi seperti melangkahi nggak sih? Melangkahi siapa? Kalau tadi Anda katakan bahwa hubungannya Pak Sandi dengan Pak Prabowo lebih kuat dibandingkan hubungan antara Pak Sandi dengan Gerindra. Tapi dengan menyampaikan kesiapan ke publik itu kan seperti melangkahi orang yang punya hubungan kuat dengan Iya, yang saya bilang itu hubungan Pak Prabowo dengan Gerindra jauh lebih kuat dibandingkan hubungan Sandi dengan Gerindra. Saya juga nggak melihat hubungan Pak Prabowo dengan Sandi segitu kuatnya. Bahwa mereka pernah jadi pasangan iya. Tapi kan Mas Anies juga pernah berpasangan dengan Mas Sandi. Bisa ditinggalkan di tengah jalan juga. Jadi ini menurut saya soal kesempatan yang kalau secara subjektif dia bilang ini kesempatan terakhir saya, ya dia akan coba. Kalau tadi Mas Sandi bilang ini kesempatan terakhir saya loh. Ya nggak mungkin nggak dia coba dong. Jadi kalau misalnya, kan menurut saya tadi itu ada harapan bahwa Pak Prabowo akan memutuskan lain. Misalnya gini, kondisi kesehatan Pak Prabowo misalnya tidak memungkinkan. Misal, Mas Sandi bisa jadi backup plan-nya Gerindra. Menunggu bola muntah maksudnya. Tapi kalau Pak Prabowo sehat, menurut saya mau nggak mau calon presiden Gerindra harus Pak Prabowo. Walaupun sudah kesekian kali, tapi nggak ada lagi calon yang lebih kuat dibandingkan Pak Prabowo di Gerindra untuk dijadikan sebagai calon presiden. Jadi Mas Sandi kalau punya keinginan hari ini harus memang membayangkan kalau nggak bersama Pak Prabowo lagi, itu pilihan pertama tuh, ia harus memilih kesempatan lain dari partai lain, gitu. Dan menurut saya itu sangat mungkin untuk dilakukan oleh Mas Sandi. Tapi secara diplomatis kalau kita tanya nih, Rifana yang nanya hari ini, ya saya akan tetap ada di Gerindra dong. Itu bahasa itu jawaban seperti itu kan diplomatis tidak, ya, seorang politisi. Tapi diplomatis. kalau dari sisi survei yang tadi kita lihat nih, angka elektoralnya memang seorang Sandiaga Uno itu di angka 2% untuk elektoral sebagai capres ya, tidak terlalu tinggi. Tapi untuk cawapres memang beliau cukup tinggi di posisi 3 besar ya, di sekitaran 16-17% itu tidak berubah. Artinya kalau misalnya Mas Hasan lihat, Sandiaga Uno ini sudah punya loyal voters berarti dari 2019 ke menjelang 2024 ya, loyal votersnya di angka segitu. Sebenarnya veteran-veteran pemilihan itu punya strong voters. Strong voters ya. Iya, Mas Anies itu kan veteran Pilgub. Ketika dia naik eskalasi, jadi untuk Pilpres dia sudah punya pendukung loyal. Ganjar, Ridwan Kamil juga seperti itu. Pak Prabowo veteran Pilpres punya pendukung yang loyal. Mas Sandi veteran Pilgub, veteran Pilpres, tapi sebagai calon wakil. Maka itu yang mungkin bisa menjelaskan bahwa angka dia tuh tinggi sebagai calon wakil hari ini. Karena imajinasi pendukung dia memang masih mungkin tetap menjadi Mas Sandi sebagai calon wakil gitu. Ini kalau kita lihat, ini surveinya Carta Politika ya, kita lihat aja ya Mas. Ini kan
sekitar Desember 2021 tuh di angka 22,7, kemudian April 25,4, tinggi sempat Juni 27,6%, turun terus di angka Desember 2022 17,6%. Penurunan elektabilitas seorang Sandiaga Uno ini apakah dipengaruhi banyaknya tokoh yang memang punya peluang menjadi cawapres ya? Ya itu satu. Oke. Yang kedua kan juga orang-orang yang digadang-gadang untuk menjadi cawapres kan juga berakrobat di publik. Jadi ada momen-momen ketika misalnya Ridwan Kamil sangat tinggi. Iya. Ya. Ya. Ada momen-momen misalnya Erick Thohir tiba-tiba naik juga ke 3 besar gitu. Jadi ada yang mereka lakukan untuk, jadi kalau misalnya ruang kosong mungkin angka ini nggak akan berubah. Artinya orang nggak ngapa-ngapain. Iya. Tapi kalau sama-sama lari, sama-sama bermanuver, perubahan-perubahan ini sangat mungkin terjadi. Apalagi misalnya kalau kompetitornya di cawapres, itu juga ada yang menteri lain misalnya. Atau misalnya gubernur yang masih menjabat. Tentu mereka juga punya panggung untuk mendapatkan simpati masyarakat. Jadi portofolio Mas Sandi sebagai Menteri Pariwisata sebenarnya dari sisi kebijakan untuk ditampilkan ke publik nggak banyak. Tapi yang membuat dia tetap tinggi menurut saya, selain veteran Pilpres tadi adalah karena dia rajin keliling. Ya penampilan dia di publik secara langsung itu cukup banyak. Basis pemilihnya apa nih Mas Hasan? Kalau Sandiaga Uno? Anak muda atau kelompok kanan yang sama seperti 2019 atau sudah dapat ceruk baru atau bagaimana? Kelompok kanan yang sangat kanan sekali sekarang sudah menemukan inang baru. Namanya Anies Baswedan. Jadi basis kelompoknya dia Mas Sandi 17 memang basis adalah pemilih? kelompok Muslim adalah. Bagaimanapun kan beliau aktif juga di di organisasi Islam dulu, ICMI misalnya. Kelompok Muslim perkotaan yang ke Sandiaga Uno ada. Ada kelompok-kelompok anak muda ekonomi kreatif yang ke Sandiaga Uno karena sering disentuh oleh dia itu ada. Dan orang-orang yang ingin jadi entrepreneur muda mengidolakan seorang Sandiaga Uno itu kan juga banyak. Jadi menurut saya kalau dari sisi usia dan dari sisi pendidikan pasti SMA ke atas. Berpendidikan ya. Kemudian usianya mungkin di bawah 35. Dan satu lagi mungkin ada segmen khususnya ibu-ibu atau perempuan. Jadi karena perempuan, soal pemilih muda dan berpendidikan ya. Berpendidikan. Oh itu memang basis pemilihnya Sandiaga Uno. Tapi sebenarnya itu juga mirip dengan beberapa karakter lain kan. Kalau misalnya Sandi disandingkan dengan Erick Thohir, karakter pemilihnya agak mirip ya. Agak mirip. Gitu. Oke. Kita akan tanya dan minta tanggapan dari teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti dialog kita. Silakan. Perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pancasila, Wanda Hamidah. Ini namanya sama kayak politisi Golkar sekarang ya. Silakan. Iya, selamat malam Mbak. Saya mungkin ingin bertanya ya kepada Pak Hasan. Melihat angka-angka dalam tren elektabilitas Pak Sandi ini kan baik dalam capres maupun cawapres dapat dikatakan sedikit tertinggal dengan calon lainnya. Apalagi tadi di tren elektabilitasnya capres itu hanya memegang suara sebanyak 2%. Belum lagi sekarang ini kan banyak isu-isu yang tadi juga sudah dibahas kayak terkait kesiapan Pak Sandi menjadi cawapres ini memicu kerusuhan internal Gerindra, dinilai sebagai calon ilegal dari Gerindra dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, menurut Bapak, apakah Pak Sandi ini masih punya kesempatan untuk kayak menarik perhatian atau membangun kepercayaan baik kepada masyarakat maupun kita sebagai mahasiswa yang tadi juga sudah dibahas memegang 60% suara pada pemilu 2024 nanti gitu Pak, sehingga gimana ya kayak apakah mungkin di tren elektabilitas yang akan mendatang Pak Sandi ini bisa memegang suara tertinggi gitu Pak nantinya. Oke, satu lagi. Satu lagi dari perwakilan Universitas Pancasila, Muhammad Saleh, silakan. Selamat sore, maaf Mbak Moderator. Ya, silakan. Apakah suara dengar? Kedengaran, silakan. Ini agak gelap ya. Ya, silakan. Oh iya, siap. Jadi sebelumnya itu kan Pak Sandi juga berbicara tentang bahwa beliau pernah menghadiri undangan dari partai P3 dan mungkin di benak saya
muncul satu pertanyaan yang mungkin saya bisa tanyakan ke Bapak, ya, mengapa beliau itu hadir untuk memenuhi undangan tersebut? Apakah hanya sebatas silaturahmi saja, atau atas kaitan tadi juga beliau menjelaskan setelah berdiskusi dengan Pak Prabowo kayak, ya udah datang saja, nggak apa-apa gitu kan? Dan atau ada sebagai langkah untuk mengambil perhatian para partai politik ini agar mereka itu memilih Pak Sandi ini sebagai seorang calon presiden, itu saja. Oke, terima kasih teman-teman dari Universitas Pancasila. Mas Hasan, yang pertama kenapa kemudian elektabilitasnya Sandiaga Uno ini lebih tertinggal begitu ya? Dan apakah nanti ke depannya bisa mengejar lagi, terutama mengejar suara para pemilih muda, pemilih milenial yang jumlahnya 60%. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Sandi datang ke acara-acara P3, acara-acara partai lain, apakah ingin menarik perhatian dari politisi ataupun partai politik, atau memang ya mengejar kesempatan saja seperti tadi Anda katakan, Mas Hasan? Jadi kalau untuk elektabilitas sebagai cawapres itu nggak usah khawatir lah yang ini ya. Jadi Mas Sandi itu sudah punya backbone-nya lah. Jadi nggak akan tertinggal banget dari kandidat lain tuh enggak. Yang kedua, elektabilitas cawapres itu kan sebenarnya nggak betul-betul real. Karena kan kita tidak mutually eksklusif nih. Capres tidak dipilih sendiri dan cawapres tidak dipilih sendiri, bukan seperti Filipina yang capresnya dipilih sendiri kemudian cawapresnya dipilih sendiri, nggak seperti itu. Jadi elektabilitas cawapres ini lebih kepada seberapa besar sih kalau orang ini maju dalam kontestasi punya dukungan. Ada yang mungkin sekarang elektabilitasnya cuma 5%, tapi ketika dipasangkan dengan capres tertentu kelihatan bagus. Jadi ketika kelihatan bagus, mereka itu melejit sebagai pasangan, bukan sebagai individu-individu. Nah iya, jadi seperti itu. Jadi kalau Mas Sandi menurut saya pasti jadi calon yang menarik untuk dilirik oleh banyak pihak. Ya, bahkan mungkin oleh Pak Prabowo sendiri. Kalau Pak Prabowo buntu nih misalnya. Ya akhirnya nanti kembalinya ke Pak Sandi lagi. Aduh gimana nih Caimin nih gitu misalnya. Secara hitung-hitungan nggak masuk nih misalnya. Ya udah siapa yang bagus? Sandiaga lagi. Bisa juga seperti itu. Jadi menurut saya kalau dari sisi elektabilitas sebagai cawapres, angka-angka hari ini sudah nggak usah dipusingin lagi oleh orang, nggak akan lihat siapa yang paling tinggi, nomor 2, nomor 3, ranking itu sudah tidak terlalu penting untuk sebagai cawapres karena bukan mutually eksklusif. Nah kalau hadir di acara P3 itu yang saya bilang tadi. Kalau ada kesempatan pasti diambil. Iya. Jadi apapun kesempatannya di atas meja itu akan dicoba ya. Kesempatan itu akan dicoba, apalagi secara subjektif ada perasaan bahwa ini adalah tahun terakhir saya, itu akan lebih kuat lagi. Kalau ada undangan dari yang lain mungkin juga akan didatangi. Walaupun kemudian bisa dibungkus secara diplomatik, saya kan hanya menghadiri undangan. Tapi bahwa itu adalah percobaan untuk menjajal sebuah kesempatan, itu nggak bisa juga kita ingkari gitu. Itu tadi ulasan dari Mas Hasan Nasbi, founder dari Sirius Network, dan setelah ini kita akan menonton sama-sama, mendengarkan sama-sama sentilan-sentilan khas dari anak-anak muda, dari teman-teman Komika, Komisi.co. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, tadi kaget aja udah mulai ternyata. Langsung mulai. Tapi Bang, sebelum aku mulai, aku punya lagu spesial sesuai banget sama tema kita hari ini, Bang. Lagu apa, Dok? Ada lagu. Ini nggak ada di skrip loh. Ada lagu. Lagu dari siapa? Lagunya Kakak Glenn. Kakak Glenn yang sesuai dengan tema hari ini. Sesuai. Yang lagu yang mana? Adalah Akhir Cerita Cinta. Emang gimana, Dok? Sandiaga kah selama Uno ada. Untung nggak ada orangnya loh, Untung orangnya udah keburu pulang. Untung nggak ada orangnya, Untung nggak ada orangnya. Kita bahas hari ini temanya, Bang. Jalan politik Sandiaga Uno. Betul, Pak Sandiaga Uno ini siap maju di pemilu untuk jadi capres maupun cawapres. Betul. Kalau kita melihat bahwa kalaupun Pak Sandiaga Uno maju, pasti ada satu syarat mutlak yang dipilihnya. Apa itu? Untuk menjadi pasangannya. Apa itu? Tidak hobi berkuda. Karena trauma 2019. Trauma. Benar. Tapi kalau kita lihat juga karir politik Pak Sandiaga ini cukup mengejutkan di 2019. Kenapa? Karena awalnya di 2019 yang sering disebut jadi wakilnya Pak Prabowo pada waktu itu adalah Mas AHY. Betul. Semua media setiap hari bahasnya AHY. Last minute Sandiaga Uno. Tiba-tiba. Tapi kita yakin Pak Prabowo itu punya alasan sendiri kenapa memilih Pak Sandiaga Uno.
kinerja? Bukan. Karena ketekunannya? Bukan. Tapi? Lebih banyak uangnya daripada AHY. Benar. Karena memang memilih teman yang pasti-pasti aja. Betul. Memilih teman yang pasti-pasti aja. Betul. Tapi Bang ya, kalau kita ngomongin jalan politik Sandiaga Uno, kita coba lihat dulu jalan karirnya Pak Sandi. Boleh. Awalnya itu dia dari seorang pengusaha. Cawapres. Cawapres habis itu jadi YouTuber. Nah, sampai sini udah bener nih. Udah YouTuber. Tiba-tiba dia jadi siap untuk ikut Pilpres 2024. Bang. Harusnya jadi YouTuber aja. Itu udah benar padahal. Karena secara fakta Pak Sandiaga Uno ini masuk 5 besar pejabat dengan subscriber terbanyak. Oh iya? Betul. Yang pertama Pak Jokowi. Subscribernya jutaan. Lebih dari 1 juta. Pengikut sosial medianya ya? Betul. Wajar. Presiden. Iya benar. Pemilu aja dia menang, masa subscriber kecil? Betul, pasti. Yang kedua Pak Basuki Cahayapurnama. Pak Ahok. Subscribernya 1 juta. 1 juta, betul. Mungkin prinsipnya Pak Ahok gak apa-apa kalah di Pilgub, yang penting tidak kalah di subscriber. Benar, karena yang penting sekarang subscriber. Betul. Yang ketiga, Pak Ganjar Pranowo. 900.000. Kok bisa? Gubernur sosmed. Wajar, ya benar. Yang keempat, Pak Deddy Mulyadi. Mantan Bupati Purwakarta. Berapa itu? 800.000. Kok bisa? Karena setiap kali sidak, acting marah-marahnya bagus. Oh iya, jadi orang pada suka nontonnya. Iya, benar. Setiap kali sidak marah, actingnya bagus Pak. Dan yang terakhir Pak Sandiaga Uno. Berapa Bang? 700-an ribu Sandi Uno TV. 700.000. Tahu nggak kenapa bisa 700.000? Kenapa? Karena Pak Sandiaga Uno pernah bikin video prank. Di 2019 dan Satu Indonesia ke prank. Apa tuh? Deklarasi kemenangan padahal kalah. Nah itu dia. Itu ya. Benar. Iya. Itu yang bikin melejit subscribernya tuh. Bang, tapi Bang kita ngomongin Pak Sandi mau gimana pun dia tetap jauh lebih kaya daripada kita, Bang. Betul, Dok. Bang Gian harus tahu, Pak Sandi itu pernah masuk dalam daftar 100 orang terkaya di Asia. Berapa harta kekayaannya? Total kekayaannya itu menurut artikel yang dibaca 10 triliun. 10 triliun. Itu Bang, kalau kita beli telur gulung, satu Indonesia kegulung Bang. Kita jadi telur gulung Bang. Betul. Dan aku pernah baca juga, ternyata Pak Sandiaga tuh berhasil sampai di titik ini tuh nggak semudah itu. Ada prosesnya? Tahun 1998 dia tuh pernah jadi pengangguran, di PHK. Di PHK sampai dia jual perhiasan istrinya Bang. Dan sekarang lihat dia jadi berhasil dan sukses Bang. Betul. Ini menunjukkan Bang, aku jadi punya pesan untuk istri-istri Bang. Apa? Untuk semua istri-istri yang nonton, kalau misalnya kalian punya suami dia gagal mungkin sampai jual perhiasan, tinggalkan. Kenapa? Karena suami kalian bukan Sandiaga. Perlu diingat. Betul. Dan yang terakhir aja, pesan moral kita. Siap nyapres itu boleh aja. Yang namanya siap semua orang bisa siap. Tapi yang perlu kita ingat, masyarakat Indonesia itu butuh juga yang sigap. Kenapa? Karena masyarakat sudah lelah berharap. Nama saya Aldo. Dan saya Rinto Harahap. Sawadikap. Oke, terima kasih teman-teman dari Komisi.co, ada Gian dan juga Aldo. Tadi terakhirnya ini ya, Gian namanya Gian ya, bukan Rinto Harahap ya. Itu udah almarhum loh. Oke, terima kasih teman-teman dari Komisi.co. Tadi penampilannya sekaligus menutup Political Show pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada founder Sirius Network, Mas Hasan Nasbi, yang sudah mau mengulas tadi peluang seorang Sandiaga Uno dalam kontestasi Pilpres 2024. Dan kita akan ketemu Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam dan sampai jumpa. Sampai ketemu minggu depan di Political Show.